Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu model pengembangan perangkat lunak, yaitu model pengembangan spiral. Langsung saja, mari kita lihat penjelasannya. Pengertian model pengembangan spiral. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model spiral menekankan pada analisa risiko pada setiap tahapannya. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunaannya. Tahapan model pengembangan spiral. Pertama, customer communication. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Kedua, planning. Tahap planning atau perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. 3. Analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. 4. Rekayasa engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan, yaitu menguji, coding, dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. 5. Evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Kelebihan model pengembangan spiral. Pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan model pengembangan spiral. Tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Memakan waktu yang cukup lama.
membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Risiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Sekian penjelasan saya tentang materi model pengembangan perangkat lunak spiral. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.